Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dilandasi dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal ibadah itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lalu pertanyaannya, apakah niat itu cukup di dalam hati atau harus dilafazkan dengan lisan? Para ulama tentu sepakat bahwa mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu adalah hati. Akan tetapi tentu saja kadar keimanan seseorang berbeda-beda. Ada yang cukup dengan hati, dimantapkan di dalam hati, dia bisa khusyuk dalam ibadah. Ada juga yang harus dilafazkan dengan lisan agar terhindar dari waswasah, kegelisahan, keraguan-raguan dalam ibadah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari melafazkan niat. Dijelaskan dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam, bahwasanya dari kalangan mazhab Syafi'i hukum melafazkan niat nassa ala istihbabit talaffuzi bin niyyah jam'un min fuqaha Syafi'iyah. Banyak ditemukan di kitab-kitab para ulama mazhab Syafi'i tentang dianjurkan melafazkan niat. Minhum, di antara mereka adalah Al-Imam An-Nawawi fi kitabihi Al-Minhaj fil Fiqhi faqala. Ya, di antara mereka yaitu Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj, beliau mengatakan wan niyyatu bil qalbi wa yundabu an-nutqu qabila takbir ay fi shalah. Bahwa niat itu adalah di dalam hati, akan tetapi disunnahkan mengucapkannya sebelum takbiratul ihram atau sebelum melakukan salat. Kemudian ada lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa qala al-allamah Ibnu Hajar Al-Haytami fi kitabih Al-Minhaj Al-Qawim fi babis sawmi ma nassahu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Minhaj Al-Qawim, beliau mengatakan di dalam babus saum bahwa wa innama tajibu bil qalbi wa yusannu talaffuz biha. Yang diwajibkan adalah dengan hati, yaitu niat itu dalam hati, tapi disunnahkan melafazkannya. Jadi ulama dari kalangan mazhab Syafi'i menganjurkan untuk melafazkan niat. Sedangkan dari kalangan mazhab Hanafi, yaitu diantaranya Imam Ibnu Abidin, qala al-allamah Ibnu Abidin fi hasyiyati Raddil Muhtar. Imam Ibnu Abidin dalam kitab beliau Hasyiyah Raddil Muhtar menyebutkan bahwa wa talaffuz indal iradah biha mustahabbun huwal mukhtar, dan melafazkan niat saat hendak melakukan suatu ibadah adalah dianjurkan, dan itulah yang dipilih. Kemudian ada lagi dari kalangan mazhab Malikiyah, wa nassa fuqaha al-Malikiyah ala jawazi talaffuz bin niyah, dan ulama mazhab Maliki juga membolehkan melafazkan niat, lakinnal aula tarkuhu indahum, tapi menurut mereka yang lebih utama adalah meninggalkan lafaz atau tidak melafazkannya. Waqad jaa fi syarhis saghir, dan dijelaskan dalam kitab Syarhus Saghir, wajazat talaffuz biha, dibolehkan melafazkannya. Wal aula tarkuhu fi salatin aw ghairiha, tapi yang lebih utama tentu meninggalkannya di dalam salat atau di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Wahya fardun fi kulli ibadah.
dan dia adalah niat itu adalah wajib dalam setiap ibadah. Kemudian adakah dalil yang mensyariatkan tentang bolehnya kita melafazkan niat? Tentu saja dalam Islam ada 4 dalil yang muttafaq alaiha yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, sumber dalil kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis, yang kedua Al-Ijma', dan yang ketiga adalah Al-Qiyas. Para ulama mengambil dalil dari Al-Qiyas, yaitu analogi dengan 2 perbuatan baginda besar Muhammad SAW ketika beliau akan berpuasa sunnah, yaitu ketika beliau juga ingin melakukan ibadah haji. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, beliau bertanya, hal indakum min syai'in, apakah engkau ada sesuatu wahai Aisyah yang bisa untuk dimakan? Faqalat la. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada sesuatu. Qala Nabi SAW, Nabi langsung berkata, fa inni idzan shaim, jadi aku puasa saja hari ini. Dan beliau langsung berpuasa. Inilah dalil yang pertama, dianalogikan dengan Nabi mengucapkan lafaz aku berpuasa hari ini. Kemudian yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan haji, ketika beliau berihram, beliau mengucapkan labbaik Allahumma hajj, atau di dalam riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa labbaika bi umratin wa hajj, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umrah dan untuk melakukan ibadah haji. Itu dalil para ulama tentang disyariatkannya melafazkan niat. Orang yang anti dengan qiyas, lalu dengan apa dia mengharamkan sabu-sabu, ganja, berbagai macam jenis narkoba, dengan apa dia mengharamkan memukul orang tua, karena tidak ditemukan nas sharih yang menyebutkan secara detail tentang ganja, sabu-sabu, karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka para ulama mengharamkannya dengan dalil qiyas, menganalogikan antara narkoba itu dengan khamar, karena sama-sama punya illah, punya sebab keharaman yang sama, yaitu memabukkan. Rasulullah SAW menegaskan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah diharamkan. Lalu lafaz yang seperti apa yang dianjurkan para ulama, yang sudah diajarkan tentunya para ulama kita di Indonesia, khususnya ulama-ulama mazhab Syafi'i, juga disebutkan tentunya di dalam kitab Hasyiah Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, yaitu hasyiah dari Fathul Qarib Al-Mujib. Fathul Qarib Al-Mujib adalah syarah dari matan Al-Qadi Abi Syuja'. Beliau menyebutkan di sini, wa akmalu niyyati saumihi an yaqula asy-syakhsu, yang paling sempurna niat seseorang itu ketika dia ingin berpuasa, dia berkata, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang sering kita ucapkan. Ini yang paling sempurna menurut di dalam kitab Fathul Qarib, yaitu ketika kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin, sengaja aku berpuasa esok hari, an ada'i fardhi ramadhan, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa yang wajib pada bulan Ramadan, hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala. Lalu dikomentari atau dijelaskan lagi oleh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri bahwasanya qauluhu akmalu niyyati saumihi an yaqula syakhsu ilal akhir, yang dimaksud dari tadi, yang paling sempurna mengucapkan, seorang yang berpuasa itu mengucapkan nawaitu shauma ghadin sampai akhir. Wa aqalluha an yaqul, yang paling minimal seseorang itu berkata nawaitu sauma ramadan au nawaitu sauma an ramadan,
minimal seseorang itu mengucapkan niat, sengaja aku berpuasa Ramadan, atau sengaja aku berpuasa di bulan suci Ramadan, dan itu adalah yang paling minimal. Fala tajibu niyyatul ghad, dan tidak diwajibkan kita menta'yinkan, mengucapkan besok al-ghad, walal ada, atau mengucapkan ada pelaksanaan, walal idhafa ila Allah Ta'ala walal ta'yin as-sanah. Tidak diwajibkan kita mengucapkan ada, tidak diwajibkan saat melafazkan niat mengucapkan lillahi ta'ala, tidak diwajibkan juga mengucapkan as-sanah. Jadi kalau kita ingin berniat, ingin mengucapkan yang simpel saja, sengaja aku puasa Ramadan, itu tetap sah dan dibolehkan. Kemudian kalau seandainya ingin lengkap juga, tentu saja itu lebih sempurna. Tapi tidak diwajibkan. Ataupun kalau seandainya kita sulit untuk mengucapkan yang berbahasa Arab, kalau kita ingin mandi wajib, misalnya mandi besar, sengaja aku ingin mandi besar sebelum masuk kamar mandi, dan itu tetap sah. Kemudian sengaja aku berpuasa esok hari, itu tetap sah. Karena yang paling penting, yang paling utama adalah niat itu di dalam hati. Oleh karena itu, kalau seandainya kita tahu diri kita, kalau tanpa melafazkan bisa ragu, maka lafazkanlah, dan itu dianjurkan. Jika tidak, kita sanggup untuk khusyuk melaksanakan ibadah tanpa harus dilafazkan, tidak perlu dilafazkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.